Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Proses Control Block atau PCB. Saya Riza Alzidan Bayhaqi yang akan terlebih dahulu menjelaskan materi ini. Definisi proses. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi, merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Awalnya, proses dijalankan secara sekuensial atau berturut. Suatu proses akan dieksekusi sampai selesai, baru kemudian berpindah ke proses selanjutnya. Sistem sekuensial memiliki kelemahan, yakni tingkat pengguna atau utilitas prosesor yang rendah. Status proses yaitu ada new, pembentukan suatu proses, running yaitu instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi, waiting yaitu proses menunggu untuk beberapa event yang terjadi, ready yaitu menunggu untuk dialirkan ke pemroses atau prosesor, terminated yaitu proses telah selesai dieksekusi. Proses control block atau PCB. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. 1. Yaitu status mungkin, new, ready, running, waiting, terminated, dan lain-lain. 2. Program counter, suatu stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. Ketiga, CPU register, yaitu register bervariasi dalam jumlah dan jenis, tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun. Besertaan dengan program counter, keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya. Keempat, informasi manajemen memori, yaitu informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, table page atau halaman, atau table segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem. Kelima, informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun jumlah, job atau proses, dan banyak lagi. Keenam, informasi status input-output, yaitu informasi termasuk daftar dari perangkat input-output yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. Ketujuh, PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wulan. Elemen-elemen dari proses control block atau PCB. Yang pertama yaitu identifier, artinya menjelaskan proses yang sedang terjadi. Yang kedua, state, atau kondisi yang sedang terjadi pada proses. Yang ketiga, priority, atau urutan perintah yang jelas pada suatu proses. Yang keempat, program counter, artinya instruksi pada proses. Yang kelima, memory pointers, atau media penyimpanan, ataupun penunjuk alamat pada proses. Yang keenam, konteks data, atau data yang berkaitan dengan proses. Yang ketujuh, input-output status information, terdapat masukan dan keluaran yang diinginkan. Yang kedelapan, accounting information,
yang memberikan informasi yang dibutuhkan. Konsep penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada di dalam komputer, di mana proses-proses tersebut berjalan dalam pola yang disebut siklus burst yang akan dijelaskan pada bab ini. Penjadwalan CPU secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif. Kriteria yang baik bagi suatu konsep penjadwalan dan penjelasan mengenai dispatcher, yaitu suatu konsep yang turut terlibat dalam penjadwalan. Penjadwalan sangat penting dalam menentukan performance sebuah komputer karena mengatur alokasi resource dari CPU untuk menjalankan proses-proses di dalam komputer. Penjadwalan CPU merupakan suatu konsep dasar dari multiprogramming, karena dengan adanya penjadwalan dari CPU itu sendiri, maka proses-proses tersebut akan mendapatkan alokasi resource dari CPU. Kemudian, CPU scheduler. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi yang harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama atau ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term scheduler atau CPU scheduler. Pertama, apabila proses berpindah dari keadaan running ke waiting. 2. Apabila proses berpindah dari keadaan running ke ready. 3. Apabila proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Dan 4. Apabila proses 3 konsep dasar penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan antrian atau scheduling queue. Ketika proses memasuki sistem, mereka diletakkan dalam antrian job. Antrian ini terdiri dari seluruh proses dalam sistem. Proses yang hidup pada memori utama dan siap dan menunggu atau wait untuk mengeksekusi disimpan pada sebuah daftar bernama ready queue. Antrian ini biasanya disimpan sebagai daftar penghubung. Sebuah header ready queue berisikan penunjuk kepada PCB-PCB awal dan akhir. Setiap PCB memiliki pointer field yang menunjukkan proses selanjutnya dalam ready queue. Yang kedua, penjadwal atau scheduler. Sebuah proses berpindah antara berbagai penjadwalan antrian selama umur hidupnya. Sistem operasi harus memilih untuk keperluan penjadwalan memproses antrian-antrian ini dalam cara tertentu. Pemilihan proses dilaksanakan oleh penjadwal yang tepat atau cocok. Dalam sistem batch, sering ada lebih banyak proses yang diserahkan daripada yang dapat dilaksanakan segera. Proses ini dipitakan atau disimpan pada suatu alat penyimpan massal atau biasanya disebut juga dengan disket, di mana proses tersebut disimpan untuk eksekusi di lain waktu. Penjadwalan long term atau penjadwal job memilih proses dari pool ini dan mengisinya ke dalam memori eksekusi. Yang terakhir, alih konteks atau switch konteks. Mengganti CPU ke proses lain memerlukan penyimpanan suatu keadaan proses lama atau state of old process dan kemudian beralih ke proses yang baru. Tugas tersebut diketahui sebagai alih konteks atau konteks switch. Alih konteks sebuah proses digambarkan dalam PCB suatu proses termasuk nilai dari CPU register, status proses, dan informasi manajemen memori. Ketika alih konteks terjadi, kernel menyimpan konteks dari proses lama ke dalam PCB-nya dan mengisi konteks yang telah disimpan dari proses baru yang telah terjadwal untuk berjalan. Pergantian waktu konteks adalah murni overhead, karena sistem melakukan pekerjaan yang tidak perlu. Kecepatannya bervariasi dari mesin ke mesin, bergantung pada kecepatan memori, jumlah register yang harus dikopi, dan keberadaan instruksi khusus seperti instruksi tunggal untuk mengisi atau menyimpan seluruh register. Tingkat kecepatan umumnya berkisar antara 1 sampai 1000 mikrodetik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.